Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Rosbando. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang beradaptasi di Rumah Sakit Sangla dan Pasar Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tentang jendela anestesia. Oke, anestesia atau jendela anestesia itu berasal dari kata Yunani kuno yang berarti an, yang berarti tidak, dan aestheos yang berarti persepsi atau kemampuan untuk merasakan sakit. Jadi, secara umum, dia adalah suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika melakukan suatu proses pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lokal dan general anesthesia. General anesthesia sendiri adalah pembiusan yang disertai dengan kehilangan kesadaran, dan sedangkan lokal anesthesia adalah pembiusan yang masih ada kesadarannya, ketika melakukan pembiusan itu pada pasien. Balance anesthesia adalah proses dinamis yang menggabungkan berbagai agen anestesia dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: anesthesia atau hipnosis atau loss of consciousness, analgesia, pain control, amnesia, loss of recalls, arefleksia, masa relaksasi, autonomic arefleksia dengan menurunkan fungsi sistem parasimpatetik, dan anxiolysis atau pre-op dan intraoperatif. Sebelum melakukan anestesia dilakukan pre-anesthetic medication. Berikut adalah obat-obat yang kita sering pakai untuk sebelum melakukan proses anestesi, yaitu untuk menghilangkan kecemasan kita gunakan benzodiazepin, mencegah reaksi alergi antihistamin, mencegah mual dan muntah antiemetik, menyediakan analgesik itu opioids, mencegah asam yang berlebih proton pump inhibitor, mencegah bradikardi dan sekresi atropin. Berikut adalah tahap-tahap anestesi. Secara umum dibagi menjadi 4 tahap: analgesia, eksitasi atau delirium, tindakan surgikal, dan paralisis medular. Untuk tangannya bisa dilihat di tabel seperti ini. Untuk molekular mekanisme itu terjadi secara molekular, terutama di GABA A dan NMDA reseptor. Kita lanjut ke jenis anestesi. Jenis anestesi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu secara inhalasi dan intravenus. Inhalasi anestesi mempunyai keuntungan untuk mengontrol kemampuan efek dari anestesi. Juga mempunyai metabolisme yang minim, dan diekskresi atau dikeluarkan secara ekhalasi. Berikut adalah agen-agen yang kita pakai untuk melakukan inhalation anestesi. Hal penting yang perlu dilakukan sebelum pada saat melakukan inhalasi atau anestesi adalah satu hal yang perlu diperhatikan: tekanan partial gas anestesi pada saat inspirasi, pulmonary ventilation pasien, alveolar exchange pasien, parutan darah atau blood gas partition coefficient, dan parutan di lemak atau oil gas partition coefficient. Oke, untuk blood gas partition coefficient itu adalah mengukur kelarutan gas yang ada di dalam darah. Jadi semakin rendah dari kadar gas yang ada di dalam darah itu, semakin cepat pasien itu untuk recover, dan induksinya juga semakin cepat. Sebaliknya, semakin tinggi kadar gas itu dalam darah, semakin lambat dari proses induksi dan proses recovery-nya. Berikut adalah gambar gimana terjadinya. Kita lanjut ke oil gas partition coefficient. Nah, untuk oil sendiri, dia adalah mengukur kadar gas itu di dalam lemak. Semakin tinggi kadar gas dalam lemak, semakin poten obat yang kita berikan atau efeknya. Oke, ini adalah bagan yang menunjukkan dari oil gas partition dan MAC, atau yang kita akan bahas berikutnya. MAC atau minimum alveolar concentration value. Ini juga sama seperti yang tadi, oleh blood gas digunakan untuk potensi dari inhalation anesthetic. Dia didefinisikan sebagai kadar minimum konsentrasi alveolar anesthetic atau persen udara yang dihirup, di mana 50% pasien tidak merespon pada tindakan-tindakan bedah. Nah, untuk value-nya sendiri bisa digunakan 1,1 sampai 1,2 pada saat bedah. Berikut adalah evaluasi yang telah kita bahas tadi. Selanjutnya adalah second gas effect. Second gas effect itu adalah efek ketika alveoli itu mengambil gas dalam jumlah besar, biasanya nitrous oxide, ke pembuluh darah kapiler,
Nah, konsentrasi gas itu tetap berada dalam alveoli. Jadi, konsentrasi gas itu meningkat. Nah, itu dikarenakan karena nitrous oxide itu sangat sulit larut dalam darah dan jaringan. Sehingga dia menyebabkan namanya second gas effect yang menyebabkan proses induksi dan dari obat anestesi itu menjadi lebih cepat. Selanjutnya, diffusional hypoxia itu terjadi ketika pemberian nitrate oxide diberikan, itu dia dapat berdifusi dari darah ke alveoli, menyebabkan kadar O2 yang ada dalam paru-paru itu berkurang. Karena dia berkurang, dia menyebabkan hypoxia yang disebut biasa diffusional hypoxia. Nah, bagaimana menangani diffusional hypoxia? Yaitu harus memberikan oksigen 100% setelah menghentikan pemberian dari nitric oxide tersebut. Untuk selanjutnya kita akan membahas secara persatu agen-agen inhalasi. Pertama, nitrous oxide ini yang paling sering dipakai dan yang paling aman untuk melakukan inhalasi. Dia juga mempunyai dia juga tidak non-inflammable dan nggak iritasi. Oke. Dia sangat bagus untuk analgesik tapi tidak untuk anestetik dan masa relaksan. Oke, ether ini udah jarang dipakai, tapi dia mempunyai efek yang bagus pada anestetik, analgesik, dan masa relaksan. Jarang dipakai karena dia mempunyai recovery yang lama, karena dia sangat larut di dalam darah sehingga recovery-nya lama. Jadi udah jarang dipakai. Untuk haloten ini dia juga poten anestetik, dia tapi tidak bagus untuk analgesik dan masa relaksan. Dan fluorine ini baunya wangi, dia berbau wangi, tapi dia bisa menyebabkan seizures. Jadi dia tidak disarankan untuk pasien yang mempunyai riwayat epilepsi. Isofluoren itu biasa digunakan harus berbarengan dengan bersama oksigen dan nitrous oxide. Dia bisa mengiritasi sistem pernafasan kita. Desfluoren atau inhalation anesthetic, dia itu sangat populer di daycare surgery karena dia mempunyai recovery yang fast dan juga untuk muscle dan itu dia tidak impair, cuman sebentar saja, jadi dia masih bisa bergerak lagi dan kuat. Sevoflurane dia induction dan recovery-nya fast, tapi dia yang sangat concern dengan ini, dia mempunyai nephrotoxicity. Berikut adalah tabel yang merangkum feature-feature agen-agen inhalasi. Oke, masuk ke parenteral anesthetic. Jadi parenteral anesthetic ini adalah metode yang digunakan untuk menginduksi anestesi. Dia mempunyai rapid onset. Untuk recovery-nya sering dilakukan dengan redistribution kembali agen-agennya. Nah, dia ini juga contoh-contoh agennya seperti thiopental, midazolam, propanol, etomidate, ketamine. Kita bahas satu-satu agennya. Thiopental atau pentonal, dia itu short acting barbiturates. Jadi dia cuman sebentar saja. Dia bisa menyebabkan regainnya, consciousness-nya bisa regain atau kesadaran bisa didapatkan kembali setelah 10-20 menit setelah memberikannya kembali ke skeletal muscle. Propofol ini paling sering digunakan di IV anesthetic atau intravenous anesthetic. Unconsciousness dalam waktu 45 detik dan bisa bertahan selama 15 menit. Dia juga mempunyai anti-emetic action dan dia juga tidak berbahaya atau tidak beriritasi ke jalan pernapasan kita. Jadi sangat cocok untuk daycare surgery. Ketamine, dia produce analgesic, immobility, amnesia with light sleep. Jadi dia bisa menghasilkan hal tersebut. Dia juga bisa menyebabkan heart rate dan blood pressure meningkat karena adanya sympathetic stimulation.
dia bekerja dengan cara memblocking NMDA receptor. Ketamine atau ketamine itu sangat berguna untuk pasien yang luka bakar dan trauma surgery. Dia bisa menyebabkan delirium, hallucination, involuntary muscle occurring during recovery. Jadi dia bisa bergerak-gerak. Dia juga bisa diminimize dengan pemberian midazolam dan diazepam. Dia juga berbahaya untuk pasien dengan hypersensitive dan ischemic heart disease. Neuroleptalgia. Ini ada karakteris. Jadi dia dikarakteris dengan obat ini bisa menyebabkan ketenangan, physical indifference, intense analgesia without total loss of consciousness. Jadi pasien masih bisa sadar dari combination dari fentanyl dan droperidol. Dia juga berasosiasi dengan menurunkan motor function atau fungsi motor kita, juga mensuppress autonomic reflex kita. Cardiovascular stability juga dapat terjadi dengan amnesia, menyebabkan drowsiness, tapi masih bisa mendengar perintah. Oke, berikut adalah rangkuman dari atau feature-feature dari obat-obat yang kita gunakan sebagai anestesi secara intravenous. Dan ini adalah beberapa fungsi dari mereka. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan di video berikutnya tentang spinal anesthesia.